Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan pajak sekalian? Ya, semoga kawan pajak selalu dalam keadaan sehat dan lancar dalam segala urusannya. Ya, ketemu kembali bersama saya Hairi Zuhri di Rujak Madya, Rumpi Pajak bersama KPP Madya Pekanbaru. Ya, seperti biasa kita akan diskusi ringan, berbincang-bincang terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan, apakah itu aplikasi, peraturan, dan lain-lain. Nah, untuk kali ini kita akan mendiskusikan sebuah peraturan terbaru di tahun 2025 keluarnya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 tahun 2025 tentang insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah untuk pegawai tertentu yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu. Baik, kawan pajak sekalian, seperti biasa saya tidak sendiri. Kali ini ditemani oleh salah seorang penyuluh pajak dari KPP Madya Pekanbaru bersama Bapak Firdaus. Apa kabar Pak Firdaus? Baik, alhamdulillah. Ya, kali ini kita akan bicara tentang PMK nomor 10 ya Pak Firdaus ya. Nah, nanti kawan pajak kita akan diskusi dengan Pak Firdaus, kenapa sih PMK 10 ini keluar, kemudian apa latar belakangnya, kemudian bagaimana penyerahannya, atau apa ada pelaporannya, siapa saja yang dapat menerima, atau pemberi kerja mana yang tadi disebutkan dengan kriteria tertentu. Nah, langsung saja Pak Firdaus, pastinya peraturan itu keluar tidak langsung keluar begitu saja, ada asbabnya ya, ada sebabnya. Nah, atau latar belakang yang menyebabkan sehingga dikeluarkan peraturan ini. Nah, terkait dengan PMK 10 tahun 2025 ini latar belakangnya bagaimana Pak Firdaus? Ya, baik. Memang latar belakang terbitnya PMK 10 tahun 2025 ini awalnya memang untuk membuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ya. Kemudian dilanjutkan untuk juga pertumbuhan ekonomi kita agar memang kesenjangan, pengangguran itu bisa diatasi di 2025 ini. Dan ini juga merupakan bagian dari paket kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat umum tahun 2025 yang dicanangkan oleh pemerintah di 2025 ini. Jadi dari segi ekonomi atau tim Menko Equin memang ada paket kebijakan untuk insentif bagi masyarakat umum. Nah, salah satu paket kebijakan yang diterbitkan untuk khususnya untuk masyarakat dari sisi pajaknya adalah ini, PPh pasal 21 ditanggung oleh pemerintah. Baik. Nah, sebelum kita diskusi lebih dalam nih Pak Firdaus, biasanya kan setiap aturan itu ada pokok-pokoknya gitu ya, pokok-pokok kebijakan dan lain-lain. Nah, kalau di PMK 10 tahun 2025 ini mungkin bisa disampaikan pokok-pokok kebijakannya apa saja Pak Firdaus? Ya, pertama tentunya kalau kita bicara insentif tentunya tidak lepas dari 3 ya. Pertama tentu siapa yang menerima insentif tersebut. Yang kedua, bentuk fasilitasnya seperti apa. Yang ketiga, mekanismenya seperti apa. Jadi kawan pajak, jadi poin kita adalah 3 hal ini. Yang pertama, memang subjek penerimanya adalah pegawai tertentu, dan ini bisa pegawai tetap atau tidak tetap ya. Jadi sudah masuk juga tidak tetap di sini. Kemudian pegawai tersebut yang tertentu ini juga bekerja pada pemberi kerja kriteria tertentu. Jadi pegawainya tertentu dan sudah ditentukan. Pemberi kerjanya juga ditentukan yang kriteria tertentu seperti apa gitu. Jadi sudah subjek penerimanya. Yang kedua, bentuk fasilitasnya. Bentuk fasilitas untuk paket kebijakan ini adalah PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Jadi kalau di pembayaran gaji, PPh pasal 21 mengurangi gaji. Nah, ini tidak mengurangi gaji tapi dibayar full. Pasal 21-nya itu pemerintah yang nanggung. Nah, seperti itu. Kemudian jangka waktunya itu dari Januari sampai dengan Desember 2025. Satu tahun ini penuh ya? Ini
ditanggung oleh pemerintah. Kemudian mekanismenya adalah nanti kawan pajak dari sisi pemberi kerja akan memberikan tunjangan ini atau tambahan ini atau DTP yang ditanggung pemerintah ini secara tunai ke pegawai, ya, ke pegawai setiap masa, nah, pada saat pembayaran penghasilan. Kemudian juga pemberi kerja dia harus melaporkan melalui SPT masa pasal 21-nya. Jadi bentuk pelaporannya tidak tersendiri, tidak repot-repot ada bentuk khusus pelaporan, cukup dengan melaporkan SPT pasal 21-nya. Baik. Yang terakhir ada nih syarat, ini lumayan penting nih. Ya. Jadi apabila pemberi kerjanya tidak melaporkan satu masa saja, Ketinggalan gitu satu masa, iya, satu masa, maka pemberian insentifnya menjadi batal. Tentunya ketika dibatalkan pemberian insentifnya, dia harus setor lagi tuh yang sudah ditanggung oleh pemerintah tadi. Jadi ini bukan jadi catatan ya buat kawan pajak agar tidak miss dengan syarat yang diatur tadi. Berarti ada konsekuensi gitu ya. Baik. Nah, kita masuk ke pokok-pokok yang pertama kali ini Pak Firdaus ya. Terkait dengan subjek atau penerima berarti, karena kan ada yang insentif, berarti ada yang menerima insentif siapa. Nah, ini mungkin bisa dikasih penjelasan sedikit kepada kawan pajak nih, siapa saja yang berhak menerima insentif pasal 21 ditanggung pemerintah ini. Ya, penerimanya tadi kita sudah sebutkan pegawai tertentu yang bekerja pada pemberi kerja tertentu. Kemudian kriteria tertentu pegawai tertentu seperti apa sih? Nah, ya. Pertama tadi kita sudah sebutkan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Pegawai tetap itu tentunya dia harus memiliki NPWP atau NIK yang sudah diadministrasikan di Dukcapil. Itu syarat. Yang kedua, penghasilan bruto teratur tetap dan teraturnya itu tidak melebihi 10 juta. Tidak lebih dari 10 juta ya? Tidak lebih 10 juta. Jadi selama 2025. Kemudian tidak menerima insentif pasal 21 yang lain. Jadi kalau ada insentif yang lain, ya nggak bisa double gitu. Jadi nggak bisa gabung dia ya? Jadi dia ini hanya untuk yang belum menerima insentif. Nah tadi pegawai tetap, yang kedua pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap sama syaratnya. Pertama tentunya memiliki NPWP atau NIK yang sudah diadministrasikan di Dukcapil. Kemudian kalau tadi kan pegawai tetap dia terima bulanan 10 juta. Baik. Maksimal. Kalau pegawai tetap kan ada yang harian gitu ya atau bulanan. Untuk yang harian ditetapkan 500.000 per hari. Jadi tidak lebih dari 500.000 dia mendapatkan fasilitas. Kemudian kalau dia menerima penghasilan secara bulanan maka sama juga tadi dengan pegawai tetap yaitu 10 juta. 10 juta. Ya. Nah, itu kalau cerita penerima. Ya. Nah, kalau pemberi kerjanya tadi kan disebut dengan kriteria tertentu. Ini maksudnya kriteria tertentu ini bagaimana, Pak? Ya, jadi kriteria tertentu yang dimaksud di PMK ini adalah kriteria bidang industri tertentu. Jadi, pemberi kerjanya ada 4 kelompok besar bidang industri yang mendapatkan pemberi kerja tertentu masuk dalam kriteria pemberi kerja tertentu tadi. Yang pertama bidang alas kaki, industri alas kaki. Gitu. Kemudian industri tekstil dan pakaian jadi, industri furniture. Yang terakhir industri kulit dan barang dari kulit. Nah, ketika bidang tersebut merupakan bidang pemberi kerja, dia harus cek dulu nih, walaupun secara nyatanya ya itu dia gitu, tapi dia tetap harus cek lagi clue yang sesuai dengan ada di sistem kita dan mencocokkannya dengan lampiran PMK ini. Apabila sudah match, maka dia bisa untuk masuk dalam bidang sebagai pemberi kerja tertentu tadi. Baik, nah itu kawan pajak untuk pemberi kerja dengan kriteria tertentu pastikan di KLU atau KLU, kode lapangan usaha ya. Nah tadi ada disebutkan alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furniture, kulit dan barang dari kulit. Namun ada tadi dijelaskan Pak Firdaus ada 56 ya Pak Firdaus ya. 56. Nah, nanti mungkin kita akan sedikit-sedikit mungkin ada spill dikit aja ya. Karena 56 banyak kalau dibacain. Oke, lanjut saja.
Pak Firdaus, nah ini bagaimana mekanisme pemberian insentif PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah ini? Ya, tadi kita udah spill sedikit ya. Ya. Jadi ini kita rekap lagi. Baik. Pertama, memang PPh pasal 21 DTP ini diberikan hanya untuk pegawai tertentu dan untuk pemberi kerja tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, PPh pasal 21 ditanggung pemerintah ini diberikan atas seluruh penghasilan bruto yang diterima selama tahun 2025, Januari sampai dengan Desember 2025. Yang ketiga adalah insentif ini harus diberikan secara tunai oleh pemberi kerja ke penerimanya ya? Iya, ke pegawainya. Jadi karena ditanggung pemerintah tentunya dia terima full. Kemudian kalau terjadi lebih bayar nih, ternyata lebih bayar atau kesalahan pemotongan yang menyebabkan dia lebih bayar, maka ini tidak dapat dikembalikan. Karena memang ya pasal 21-nya itu kan ditanggung pemerintah gitu. Nggak ada pembayaran oleh atau pemotongan dari pegawainya itu sendiri. Kemudian jangka waktu pemberian insentif ini untuk catatan kawan pajak ini dari Januari sampai dengan Desember 2025. Jadi masih panjang, jadi bisa dimanfaatkan apabila masuk dalam kriteria. Baik, kita lanjut saja kawan pajak. Nah, berikutnya tadi cerita ada pelaporan dan lain-lain. Nah, ini berarti ada kewajiban yang harus dilakukan oleh pemberi kerja, Pak Firdaus. Mungkin bisa didetailkan sedikit kewajibannya apa dan kemudian cara pelaporannya barangkali, Pak Firdaus. Ya, tadi sebenarnya tadi kita udah sebutkan salah satunya membayar secara tunai. Ya. Jadi membayar secara tunai harus tuh kewajiban bagi pemberi kerja ketika pegawai tersebut mendapatkan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Kemudian setelah kewajiban lainnya tentunya membuat bukti potong. Ya. Membuat bukti potong dan menyampaikan kepada pegawainya. Walaupun dia tanggung pemerintah tentu bukti potong tetap dibikin ya. Kemudian melakukan pelaporan pemanfaatan insentif ini pada saat melaporkan SPT PPh pasal 21 masa. Nah, kemudian kalau ini sudah kewajiban terpenuhi, kemudian pelaporannya seperti apa? Tadi kita sebutkan pemberi kerja wajib melaporkan pemanfaatan insentif ini dalam SPT masa. Itu harus jadi underline ya. Jadi tidak ada yang bertanya lagi formnya kayak apa kan gitu. Jadi ikut dari SPT-nya itu sendiri. Kemudian pastikan betul kawan pajak nama-nama yang menerima insentif sudah dibuatkan bukti potongnya dan ada di lampiran SPT. Nah, jadi itu harus dipastikan betul. Kemudian penyampaian pelaporan dan pembetulan insentif ini paling lambat tanggal 31 Januari 2026. Jadi ada dikasih kelonggaran, walaupun dia ada pembetulan nih kan, masih bisa dia masuk di terakhir di 31 Januari 2026. Kemudian dalam hal tidak melakukan pelaporan gitu ya, yang tadi kita sebutkan tadi, maka walaupun satu masa dia tidak laporkan, maka seluruh masa dianggap tidak diberikan insentif. Baik, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Firdaus. Nah, itu tadi terkait dengan pelaporannya. Kemudian tadi ada kewajiban buat bukti potong, walaupun ditanggung pemerintah ya. Nah, ini buat bukti potongnya apakah harus key-in di Cortex Pak Firdaus atau bisa dengan impor atau malah bisa kedua-duanya? Mungkin bisa dibantu jelasin Pak Firdaus. Ya, sekarang udah implementasi Cortex ya, jadi tentunya kawan pajak mulai familiar nih. Jadi kawan pajak mungkin sudah pernah ya membuat bukti potong pasal 21 dan tidak ada yang berbeda, hanya ada cara tertentu saja. Jadi kawan pajak tinggal login, klik ibu pot, menu ibu pot seperti biasa. Nah, yang harus kita perhatikan adalah ketika isian bukti potong, kita contohkan ini bukti pegawai tetap ya. Ini pegawai tetap dulu ya. Dengan key in, ya. Dengan inputan biasa. Nah, ketika kawan pajak create bukti potong, nah di atas itu nanti ada fasilitas yang dimiliki oleh penyetor. Nah itu kawan pajak jangan lupa pilih PPh ditanggung pemerintah atau DTP. Agar kenapa? Agar pegawai tersebut tercatat sebagai penerima insentif dan masuk dalam induk PPh yang ditanggung pemerintah. Nah tadi kita sudah sebutkan key in, sekarang impor.
Kalau impor sebenarnya tidak berbeda, jadi kawan pajak tinggal download konverternya. Nah, di konverternya tentunya ada kolom-kolom. Nah, di kolomnya itu nanti ada bagian sertifikat atau fasilitas. Nah, di sana kawan pajak juga pilih PPh DTP ini ditanggung pemerintah. Jadi ketika kawan pajak melakukan impor, nah dia sudah tercatat sebagai PPh yang ditanggung pemerintah. Itu untuk menggunakan skema impor file XML. Baik. Nah, tadi ceritanya pegawai tetap. Kalau pegawai tidak tetap, apakah sama atau ada perbedaan sedikit, Pak Firdaus? Oh, untuk pegawai tidak tetap sebenarnya intinya sih sebenarnya sama ya. Hanya mungkin kolomnya ada berbeda sedikit, tapi intinya untuk key in atau inputan biasa dia pilih fasilitas yang dimiliki oleh penerima penghasilan gitu kata-katanya. Tapi intinya fasilitas lah gitu ya. Fasilitasnya yang kita pilih adalah PPh ditanggung pemerintah atau DTP. Nah, untuk yang XML seperti biasa download konverternya, ada konverter khusus untuk pegawai tidak tetapnya, dan ketika pengisian kolomnya silakan isikan kolom keterangan sebagai PPh ditanggung pemerintah. Nah, ketika sudah baik melalui yang key in atau impor, ketika sudah tercreate ya bukti potongnya tinggal terbitkan atau issue. Jadi dia akan masuk sebagai bukti potong yang ditanggung pemerintah. Baik. Kalau udah cerita bukti potong, kemudian tadi cerita pelaporan. Nah, berarti kan ini SPT masa nih. Nah, berarti lanjut di Kortex ya. Nah, ini mungkin bisa dibantu kawan pajak Pak Firdaus untuk pembuatan SPT masanya bagaimana? Ya, untuk SPT seperti biasa kawan pajak tinggal masuk ke menu SPT, kemudian sekarang mungkin auto create untuk pasal 21, jadi udah terbentuk rumahnya. Nah, tinggal dipastikan bahwa kawan pajak bukti potongnya sudah masuk ke dalam lampiran ya. Lampirannya itu kalau kita lihat untuk pegawai tetap, kawan pajak harus memastikan bahwa pegawai yang mendapatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah ini ada dalam lampiran L1A. Jadi pastikan sudah masuk ke sana. Jadi kalau ada yang miss, kita bikin lagi potongan. Misalnya ada pegawai yang belum masuk gitu. Jadi kalau untuk pegawai tetap di L1A. Kemudian tadi kan pegawai tidak tetap juga mendapatkan fasilitas kan juga dibuatkan untuk potongnya. Nah, untuk pegawai tidak tetap, kawan pajak pastikan bahwa untuk pegawai tidak tetap, nama pegawai yang mendapatkan insentif itu sudah masuk dalam lampiran 3 Romawi. Jadi apabila tadi L1A, sekarang L3 Romawi. Apabila 2 lampiran ini sudah firm, sudah masuk semua yang kita buat potong, maka nanti dia akan langsung masuk ke induk tentunya secara total. Nah, pastikan nilai yang ada di induk di bagian 2 Romawi PPh 21 ditanggung pemerintah itu nilainya itu sudah benar sesuai dengan perhitungan wajib pajak. Sehingga ketika nilainya sudah benar, tinggal bayar dan lapor. Baik, nah cerita bayar dan lapor, kemudian tadi kita cerita pembuatan bukti potong, berarti kan harusnya dihitung dulu nih ya. Nah, dihitung dulu berapa pasal 21-nya yang harus ditanggung pemerintah, seperti itu gitu Pak Firdaus ya. Nah, ini mungkin bisa dikasih gambaran Pak Firdaus cara terkait dengan penghitungan PPh pasal 21 DTP atau ditanggung pemerintah sesuai PMK 10 tahun 2025 ini. Ya, memang sebenarnya tidak ada perhitungan khusus untuk DTP ini. Bedanya adalah si A ini dipotong gajinya atau tidak dipotong, tapi pasal 21-nya pemerintah yang menanggung kan gitu. Jadi kawan pajak apabila untuk TER menggunakan TER tentunya gampang ya. PH brutonya dikalikan TER. Ketika dikalikan TER maka dapatlah PPh pasal 21. Nah, kita contohkan mungkin 1 juta ya. TER-nya kita taruhlah 10% gitu. Jadi dia 100.000 pasal 21-nya. Nah, pasal 21-nya ini tentunya apabila dia tidak atau bukan merupakan PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah,
pemerintah atau yang biasa, maka dia akan pegawainya akan terima cuma 900. Nah, karena dikurangi pasal 21 dipotong. Nah, dalam mekanisme ini karena dia ditanggung pemerintah, nilai 100.000 ini diberikan ke wajib pajak. Tetap pembayarannya full. Jadi tetap 1 juta. Karena 100.000-nya ditanggung pemerintah. Jadi insentifnya adalah dibayar tunai ke pegawai dan dia menerima full atas pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Seperti itu. Baik, kita lanjut Pak Firdaus sedikit terkait dengan kode lapangan usaha atau KLU tadi. Ini bagaimana si pemberi kerja kalau pengen tahu dia masuk kategori di KLU tersebut atau tidak, gitu. Bisa sebagai kriteria tertentu tadi. Ya, tadi kita udah bicara bidang tertentu gitu ya, bidang industri tertentu yang merupakan clue utama pemberi kerja yang menerima yang masuk dalam kriteria tertentu. Jadi kawan pajak untuk industri tadi ada yang pakai jadi, kulit, furniture tadi yang 4 tadi, dia dipecah lagi tuh jadi 56 clue. Ini adalah clue yang tercatat di DJP. Jadi kawan pajak tinggal lihat di lampiran PMK-nya, kemudian cocokkan dengan clue pemberi kerjanya. Apabila sudah match, maka dia merupakan masuk dalam clue utama pemberi kerja dengan kriteria tertentu. Jadi kawan pajak tinggal di download atau dilihat satu persatu clue-cluenya satu persatu mana yang ini. Dia sudah terbagi atas 4 itu juga sebenarnya industri-industrinya. Jadi ini hanya detailnya. Deskripsinya juga sudah diberikan. Jadi silahkan kawan pajak merujuk ke lampiran PMK 10 tahun 2025 agar tadi kalau pegawainya sudah masuk kriteria, maka pemberi kerjanya harus juga masuk kriteria. Artinya lihat di lampiran kemudian match dengan data si pemberi kerja gitu Pak Firdaus ya. Nah, baik kawan pajak sekalian, mengingat waktu kita ya. Nah, tadi sudah disampaikan PMK 10 apa saja isinya, baik itu subjeknya, kemudian pemberi kerjanya dan lain-lain. Namun kita tidak tinggalkan kawan-kawan tidak tinggalkan begitu saja. Kita akan coba rekap sedikit Pak Firdaus, mungkin bisa dibantu kasih resume ya singkat terkait dengan pembahasan kita pada hari ini. Ya, intinya adalah kawan pajak PMK 10 tahun 2025 ini merupakan insentif bagi pegawai, bukan pemberi kerja ya. Untuk pegawai itu harus catatan untuk kawan pajak. Kemudian dia hanya diberikan kepada pegawai tertentu atau pemberi kerja tertentu. Tentunya pegawai tertentu tadi 10 juta, kalau dia tidak tetap bisa 500.000 kalau harian atau 10 juta kalau dia bulanan. Nah, untuk pemberi kerjanya silakan merujuk ke lampiran. Masuk nggak gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini diberikan atas seluruh penghasilan bruto ya, kawan pajak dari 2 Januari 2025 sampai dengan Desember 2025. Jadi kalau kawan pajak masuk kriteria sepanjang tahun, maka sepanjang tahun kawan pajak tidak dipotong PPh pasal 2 dipotong tetapi tanggung pemerintah. Tapi secara kawan pajak menerima tetap full, tidak ada potongan seperti itu ya. PPh pasal 1 itu insentif jadinya. Ya. Kemudian ini harus diberikan tunai oleh pemberi kerja kepada pegawai, jadi terasa efeknya gitu kan. Karena ketika kawan pajak menerima penghasilan atau gaji, terimanya full. Kemudian yang menjadi catatan adalah tadi yang kita beritahukan, kawan pajak pelaporan SPT-nya kan jadi sarana untuk melaporkan insentif. Jadi kawan pajak pastikan tidak ada masa yang tidak lapor. Januari sampai Desember harus dilaporkan agar insentif yang kita berikan ke pegawai itu diakui oleh DJP. Karena aturannya seperti itu, sehingga karena kalau satu masa saja maka insentifnya akan batal. Nah, kemudian yang terakhir kawan pajak, apabila terjadi lebih bayar, sekalian pemotongan, itu tidak ada pengembalian. Ya, jadi memang karena ini memang ditanggung oleh pemerintah. Seperti itu. Baik, nah kawan pajak itu tadi resume dari Pak Firdaus.
Sekali lagi saya ingatkan, nanti kalau misalnya pemberi kerja dari kawan pajak sekalian termasuk dengan kriteria tertentu dan memanfaatkan insentif ini, kemudian kawan pajak menerima seolah-olah jadi nambah nih penghasilannya, ya kan? Nah, itu bukan nambah gaji kawan pajak sekalian ya. Jadi karena dapat insentif, nah dipotong PPh-nya tapi ditanggung pemerintah. Nah, yang biasanya dipotong dikembalikan kepada kawan pajak sekalian, seperti itu Pak Firdaus. Nah, mungkin itu saja dulu edisi Rujak Media kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kawan pajak sekalian. Nah, sampai ketemu nanti di edisi-edisi yang lain dengan diskusi-diskusi yang lain yang pastinya tidak kalah seru dengan yang kali ini. Mungkin itu saja dari saya, Hairul Suri dan Pak Firdaus. Sampai jumpa di Rujak Media lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.